gimana sih Coach caranya mencari leader yang berpotensial untuk perusahaan? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aul di Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita mencari leader yang berpotensial untuk perusahaan. Nah, sekarang aku udah sama Coach Adit nih. Halo Coach. Halo, Gimana kabarnya nih Coach? alhamdulillah baik. Oke, langsung aja kali ya Coach ya. Ya. Jadi gini Coach, aku mau tanya, Mm-mm. misalkan dari sisi owner, dari pemilik bisnis nih. Iya. Nah, gimana sih Coach caranya mencari leader yang berpotensial untuk perusahaan? Karena kan kalau misalkan kita aja sebagai pemilik bisnis yang memimpin timnya nih, nah itu kan pasti kan kayak capek, kewalahan sendiri nih Coach. Nah, sebenarnya gimana sih Coach cara buat nyari leader yang bisa berpotensial memimpin tim-timnya ini Coach? Oh gitu ya. Yang pertama-tama pada awal-awalnya biasanya kalau kita menjalankan bisnis memang semuanya dikerjakan oleh leader ya. Mm-mm. Kemudian dia mulai merekrut ya beberapa timnya gitu kan. Mm-mm. Dia jadi leader di situ buat mereka secara langsung gitu ya. Iya. Lama-lama kalau udah berkembang banget bisnisnya pastinya dia akan merekrut banyak orang lagi gitu ya. Mm-mm. Yang mungkin nanti dia akan kewalahan ya kalau semuanya dia kerjakan, dia awasi sendiri gitu kan. Iya. Dia pimpin sendiri semuanya. Jadi perlu di breakdown lagi nih, maksudnya harus ada second layernya ya, atau second man-nya gitu ya untuk memimpin per grup-grup kali ya. Misalnya ada yang grup marketingnya, nanti ada yang mimpin, ada grup bagian operasionalnya atau grup bagian produksinya, mereka ada yang mimpin juga gitu ya. Jadi supaya kontrolnya tuh bisa lebih tepat dan lebih detail gitu ya, bisa ke semuanya dengan lebih baik gitu ya. Mm-mm. Nah itu kan perlu leader kan gitu ya, Iya. yang mimpin itu ya yang kamu bilang tadi kan. Memang bagusnya sih leader itu juga dari orang itu juga ya, salah satu diangkat ya, karena keuntungannya ya dia udah tahu gitu kan. Mm-mm. Yang sudah berpengalaman di situ atau yang sudah punya banyak pengetahuan, pemahaman tentang bisnis di situ ya, dia tinggal diangkat jadi leader karena dia sudah situasinya dan lingkungannya udah paham gitu ya. Detil-detil produknya, detil-detil mungkin juga customernya seperti apa, bagaimana supplier, mereka sudah lebih paham kalau rekrut orang baru gitu ya. Itu namanya berarti kita sedang mencari leader yang calon leader di dalam perusahaan gitu ya. Iya. Yang punya potensi, berarti yang punya talent, bakat dalam memimpin ya, atau yang punya apa sih, yang punya potensi ya. Itu masih potensi, Iya. belum kenyataan gitu ya. Iya. Karena kan masih gejala-gejala, potensi gejala-gejala dia bakal menjadi leader yang baik gitu, yang cocok buat bisnis ini gitu kan. Ya gitu, jadi yang masih punya gejala, yang baru gejala-gejala tapi belum Ada tanda-tandanya. Ya sudah menunjukkan tanda-tanda gitu ya gitu, tapi belum benar-benar jadi pemimpin karena belum diangkat gitu kan. Belum resmi diangkat dan belum resmi menjadi pimpinan. Nah yang kamu tanyakan adalah ya gimana bisa taunya gitu ya. Bahwa dari sekian banyak orang di perusahaan itu yang mana aja yang bisa diangkat gitu ya. Iya. Di antara yang lainnya gitu kan. Oke gitu. Nah kita bicara ya secara praktisnya ya gitu kan. Kalau secara teorinya malah banyak gitu ya caranya gitu. Tapi kalau secara praktisnya itu ya biasanya apa sih kalau seorang leader tuh melihat timnya itu mana yang cocok nanti diangkat jadi pimpinan di grup tersebut gitu kan. Biasanya kan yang dilihat tuh mungkin dari behavior dan attitude-nya ya. Iya. Gitu kan, dari orang tersebut gitu ya. Tentunya behavior dan attitude itu akan mengacu kepada behavior dan attitude yang seperti apa yang owner ini idealkan gitu, yang owner inginkan gitu ya. Yang ideal bagi diri owner gitu loh. Bahkan kadang-kadang mereka ya acuannya ke diri sendiri gitu kan, ke diri dia sendiri. Misalnya kalau si owner ini sangat attitude-nya sangat punya menganggap penting tentang disiplin, ya pasti dia akan melihat siapa nih dari tim itu yang memang disiplin kan gitu kan. Mengacu ke diri sendiri gitu. Ini nggak apa-apa sih di awal-awal kayak gitu ya. Jadi kriterianya mengacu ke diri sendiri karena memang sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari si leader itu dong gitu. Dan yang paling mudah itu kan dia mengacu ke diri sendiri. Walaupun belum tentu itu yang ideal gitu kan. Kalau mau yang idealnya lagi
dia harus bikin dulu standar kualifikasinya nih seorang leader yang cocok di bisnisnya dia itu seperti apa. Standarnya ya dari sisi knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya gitu kan. Seorang leader tuh dia harus di sini di perusahaan ini yang cocok akan jadi leader itu dia punya knowledge apa aja sih gitu ya. Macam-macam nih knowledge dari sisi macam-macam ya, dari sisi knowledge dari leadershipnya sendiri, knowledge tentang bisnis, knowledge tentang market, knowledge tentang apa-apa bla 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 gitu ya. Dia harus tetapkan standar-standar itu. Kemudian dari skill apa saja yang perlu dia bisa lakukan gitu ya kalau memimpin di sini, dari yang skill technical, non technical gitu ya, skill yang sifatnya soft skill gitu ya, dan yang strategic skill macam-macam nih gitu ya. Bisa dari sisi komunikasinya, skill komunikasinya bagaimana, skill cara dia menjalankan mencapai target gitu ya, skill dia bisa motivasi yang lain gitu ya. Wah itu skillnya ya. Dan kemudian attitude ya kan, attitude itu juga bisa diacukan kepada value-value dari si owner itu. Owner itu punya value apa aja sih yang cocok gitu ya, bisa dipakai untuk acuan untuk menjalankan bisnis ini gitu kan, yang si orang ini juga punya gitu ya, calon-calon ini gitu. Jadi yang dilihat tuh biasanya yang justru yang sebetulnya dari ketiga hal tadi ya, knowledge, skill, attitude, biasanya yang paling cepat dilihat itu oleh leader itu ya attitude-nya dulu kan. Apakah orang itu jujur, suka bohong, disiplinnya gimana gitu ya, kerjanya bener nggak gitu kan. Kerjanya bener itu bukan yang dilihat dari skillnya aja ya, tapi attitude kerjanya gitu. Itu yang pertama-tama. Tapi kalau udah dibuat standar yang lengkap, yang detail, itu malah tambah lebih bagus lagi sih gitu ya. Tinggal cari tahu bagaimana cara mengujinya kan gitu. Biasanya kalau attitude ya udah dari interaksi sehari-hari ya, dilihat gitu ya. Dan mungkin juga dari feedback dari orang-orang teman-temannya sekitarnya juga ya gitu. Si atasan ini juga bisa gitu ya. Jadi kalau udah ada standarnya enak nih, jadi dia tidak lagi mengacu kepada sesuatu yang kayak like dislike aja gitu ya, karena udah standar yang objektif. Mentang-mentang saudaranya yang diangkat gitu kan. Gitu, atau orang yang bisa ngambil hatinya aja yang diangkat gitu, padahal itu belum tentu cocok untuk dijadikan pimpinan di situ gitu kan. Terus dia bisa melihat interaksi dia dengan orang lain di situ gimana gitu kan, jadi cara dia berkomunikasi, sikap dia gitu ya, kemudian bagaimana cara dia bisa menyampaikan keinginannya, arahannya ke teman-temannya, baik apakah dia bisa mengajarkan teman-temannya misalnya gitu. Itu semua adalah potensi-potensi yang bisa dia jadikan acuan bahwa dia itu bisa jadi leader atau enggak gitu. Nah kalau udah gitu ya tetap sih perlu ada semacam development lagi ya, karena kalau cuma dari attitude doang ya sih gitu ya, banyak orang mengatakan attitude yang paling penting gitu kan, skill, knowledge oke, nanti bisa belajar. Ya bisa belajar, tapi apakah diajarin kan gitu. Kalau nggak diajarin ya mau belajar gimana gitu kan. Tapi kalau diajarin terus jadi disuapin kan? terus. Nah di situ pun ada attitude juga kan, apakah attitude-nya itu orang yang mau belajar kan gitu. Ya kan, kalau dia tahu bahwa dia udah punya attitude yang mau belajar, mau berkembang, ya tetap tanggung jawabnya leader ownernya itu mengajarkan gitu ya, mengajarkan knowledge dan skill yang memang dibutuhkan untuk menjadi leader di sana gitu ya. Mungkin nggak yang terlalu yang jelimet, yang canggih-canggih, yang kayak harus jadi pimpinan perusahaan besar gitu ya. Kalau di UMKM gitu ya, atau usaha kecil menengah gitu, yang penting diprioritaskan knowledge dan skill yang memang kritikal banget ya, yang penting untuk sehari-harinya dia memimpin gitu. Dan itu dibuat standarnya lagi gitu ya kan, ya diajarkan, di training, di mentoring, di coaching gitu ya. Dan jangan lupa dikasih kesempatan dia untuk mempraktekkan dulu gitu ya, sebelum betul-betul diangkat gitu ya. Kita lihat juga sih apakah dia bisa nih menjalankan apa yang diajarkan itu ya kan. Dikasih proyek kah, dikasih tugas tertentu gitu ya, dikasih kesempatan dia memimpin sementara dulu gitu loh, sehingga bisa ketahuan mana yang apa yang sudah bagus dan apa yang harus diimprove lagi gitu ya. Jadi sepanjang dikasih penugasan dan pengawasan itu ya, terus dikasih feedback gitu ya buat dia agar dia bisa improve terus gitu loh
Ya asalkan memang dari awal memang orangnya memang attitude-nya memang ingin belajar dan mau bertumbuh ya. Iya. Kalau dari awal udah ketahuan dia nggak mau bertumbuh, ngapain diangkat gitu kan? Jadi percuma. Percuma, nanti dia nggak mau belajar malah nggak ada perubahan ya. Kan diharapkan dengan diangkatnya dia menjadi leader di situ, ya kan, pekerjaan bisa terdistribusi dengan lebih baik, bisa termonitor dengan baik ya. Tim-timnya yang ada juga bisa lebih diangkat dengan lebih baik lagi, dipimpin gitu ya, bisa diawasi dan dimotivasi dengan lebih baik lagi sehingga akhirnya tujuan bisnisnya bisa tercapai gitu. Jangan malah bikin berantakan kan gitu. Jadi panjang ya ceritanya ya gitu. Jadi balik lagi sih di awal-awal, dan bukannya di awal-awal sih, seharusnya juga untuk memilih leader itu bukan sekedar bahwa dia memang jago di leadership, dia punya pengalaman yang bagus di tempat lain gitu ya. Belum tentu juga dia bagus di tempat lain, bagus di sini gitu loh. Karena ada pengaruh budaya juga kan. Budaya di sini gimana, kualitas tim yang ada di sini juga gimana gitu kan. Mungkin dia bagus di sana karena timnya memang kualitasnya udah bagus gitu kan. Di sini ya masih begitu-begitu gitu kan. Jadi ya apakah dia sanggup gitu ya membina atau memimpin tim yang kayak gitu, ya kan. Harus dicocokkan juga dengan visi misi bisnis dan ownernya gitu, ya kan. Apakah selaras atau enggak, ya dia punya visi yang sama enggak nih dalam mengembangkan bisnis, dalam berbisnis gitu ya. Ya sesuai dengan value tadi yang saya udah bilang ya, sesuai juga dengan nilai-nilai yang si owner ini miliki gitu. Jadi enaknya kalau masih ada ownernya, bisa mengacu langsung ke owner kan gitu. Jadi modelnya si ownernya ini, dia harus memodel dirinya sendiri untuk mengekstrak standar-standar kepemimpinan yang dibutuhkan, baik dari sisi knowledge, skill, dan attitude gitu. Jangan lupa, jangan begitu diangkat ditinggal gitu aja, enggak. Perlu di develop, di training kalau ada kebutuhan training, di coaching, mentoring, dievaluasi terus menerus gitu. Karena nggak bisa orang jadi leader secara singkat ya, butuh waktu bertahun-tahun gitu. Oke. Kalau misalkan ini coach, sebenarnya bisa nggak sih coach sebagai owner itu kita kayak mengcoaching karyawannya itu dilihat mana sih yang berpotensi jadi leader, itu sebenarnya bisa nggak sih coach? Ya bisa aja dengan mengcoaching ya. Iya. Karena kan dari situ kan dengan coaching si leader itu bisa mengamati nih proses berpikir si karyawan ini kayak gimana, mindsetnya seperti apa, attitude-nya seperti apa, tanggung jawab dia gimana, accountability dia gimana, ketika dia menjalankan action plan, sikap dia terhadap itu gimana gitu ya, hasil-hasilnya seperti apa, itu semua bisa menyimpulkan apakah dia tuh berpotensi jadi pimpinan atau enggak. Oke, berarti dari menggunakan pendekatan coaching juga sebenarnya sebagai owner tuh bisa untuk bisa memilih banget, leader gitu ya. Gitu. Jadi coaching itu sendiri ya memang kan pada dasarnya untuk mendevelop seseorang ya dengan teknik, dengan cara coaching gitu. Sekaligus bisa membuka potensi-potensi yang ada dalam dirinya kan. Nah, ya memang kalau orang itu sudah ada potensi leadership, dengan coaching mudah-mudahan bisa dibuka gitu. Jadi kelihatan semuanya. Iya gitu. Ya kalau misalnya nggak kebuka juga, berarti coachnya yang harus nambah ilmu lagi, harus belajar lagi. Harus belajar jadi coach yang benar. Iya gitu. Oke. Ya cara belajarnya nanti silakan diomongin. Mau tahu cara belajarnya nanti. Oke, ada lagi? Kayaknya udah sih coach. Udah cukup? Iya. Udah, kamu mau diangkat ya? Enggak. Belum. Cuma nanya aja, penasaran. Karena kan ini pembahasannya sebenarnya mendekati kelas program coaching yang akan dibuka. Kayak gimana tuh? Nah, ini kebetulan ada kelasnya juga untuk program coaching, baik itu untuk leader, owner, manager, dan lain sebagainya. Itu bisa banget langsung cek aja di website corporaconsulting.com. Nah, mungkin itu aja ya coach ya. Nanti kan belajarnya akan dengan coach Adit juga. Ya, boleh. Oke, sahabat coaching, sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.